Alhamdulillah, masih dengan tema kita hal-hal penggerogot amal kebaikan. Oh subhanallah, naudzubillah min dalik. Ustadz Syam, Iya. boleh dong bertanya, Apa ada tuh? salah satu hal yang bisa menggerogoti segala amal kebaikan kita, itu kalau kita panjang angan-angan atau kita banyak keinginan, pengen ini, pengen itu, mungkin menyebabkan kita lupa bersyukur dan segala macam. Kenapa sih ada orang yang pengen ini, pengen itu, pokoknya panjang angan-angan, angan-angannya panjang banget tuh. Kenapa Ustadz? Mohon tausiahnya. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 16. Mohon izin guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. Allahumma arhamna bil Quran. Maka dikatakan hal selanjutnya yang bisa menggerogoti amal kebaikan seorang beriman adalah tulul amal. Beda amal, beda amal. Kalau amal itu adalah pekerjaan pakai ain, tapi kalau amal itu artinya adalah angan-angan. Apa itu angan-angan? Angan-angan itu adalah segala jenis bentuk keinginan yang akhirnya keinginan tersebut membuatnya merasa hidup di dunia selamanya. Sehingga dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia lupa akan adanya kehidupan setelah hidup di dunia ini. Dia hanya fokus karena dia punya angan-angan, dia hanya fokus terhadap dunia yang sementara ini saja. Dia lupa mempersiapkan sesuatu untuk dunia yang lebih lama lagi. Apa itu? Daripada negeri akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doa Nabi SAW yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat wa a'udzubika minad dunya tamna'u khairal akhirah wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Apa arti daripada doa Nabi ini? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minad dunya tamna'u khairal akhirah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada memikirkan hidup enak di dunia sehingga lupa memikirkan akhirat. Nah itu, kenapa? Karena panjangnya angan-angan. Yang kedua Nabi bilang, wa a'udzubika min hayatin tamna'u khairal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mikirin hidup enak sehingga lupa mikirin mati enak. Wa a'udzubika min amalin yamna'u khairal amal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada angan-angan yang membuatku lupa untuk beramal. Kadangkala angan-angan itu membuat seseorang lupa untuk beramal. Dia punya angan-angan bukan hanya angan-angan dunia. Ada orang punya angan-angan akhirat. Dia bilang kalau saya punya uang banyak insya Allah saya akan bangun ini. Kalau saya punya uang banyak saya akan bantu ini. Kalau saya punya uang banyak saya akan umrohin ini. Saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Sehingga dia fokus dengan angan-angan amalnya. Dia fokus dengan angan-angan amal. Sehingga dia tidak beramal dengan apa yang bisa dia lakukan sekarang. Contoh misalnya ada orang yang bercita-cita. Saya kalau punya uang insya Allah saya bangun sekolah, saya bangun ini, saya punya ini. Dia punya angan-angan ke situ. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya untuk hari ini dia sudah bisa bantu satu orang. Tapi karena dia berangan-angan membantu 1000 orang. Sehingga dia lupa yang satu orang. Nah kalau seperti itu baru salah. Tapi ada orang
orang, dia memang punya cita-cita membantu 1.000 orang, tapi dia mulai dari 1 orang, nah itu baru bagus. Kenapa? Dia tidak taswif, dia tidak menunda-nunda amal disebabkan daripada angan-angannya. Kemudian angan-angan bisa menggerogoti amal, kenapa? Karena ternyata dia pikir hidup di dunia ini selamanya, sehingga dia hanya sibuk memikirkan dunia, lupa untuk memikirkan kehidupan setelah di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan ayat yang tadi, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Jangan seperti umat-umat terdahulu yang mana mereka dilalaikan untuk kehidupan dunianya sehingga mereka panjang angan-angan. Faqasat qulubuhum, kalau udah panjang angan-angan bisa mematikan hati. Kalau hati sudah menjadi keras dan hati menjadi mati, maka tidak ada lagi petunjuk baginya, tidak ada hidayah baginya, disebabkan karena panjangnya angan-angan, sibuk memikirkan daripada dunia sehingga dia lupa untuk memikirkan kematian. Wallahu taala alam. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Itu caranya setan buat ganggu-ganggu kita ya, karena Ya. kalau aku nanti udah jadi orang kaya, aku pengen jadi ahli sedekah. Ih, belum tentu nggak semua orang kaya juga jadi ahli sedekah. Ya boleh, tapi mulailah dengan apa yang dimiliki sekarang. Gitu. Mulai dari beliin orang es teh manis aja dulu nggak apa-apa. Masya Allah. Beliin nasi goreng dulu juga nggak Makanya apa-apa, kata satu Nabi, bungkus. kasihlah kepada orang walaupun hanya sepotong kurma. Itu sedikit sekali loh, subhanallah. Subhanallah, maksudnya itu lakuin Betul. do it now gitu. Masya Allah, terima kasih Ustadz Baik. Syam, luar biasa. Jamaah. Sekarang kita masuk lagi nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama pertanyaan dari Instagram @jemimanurul. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Mau tanya Habib Utsman, sedekah juga bisa menjadikan kita bekal untuk di akhirat nanti, tapi terkadang suka tidak sadar. Habis sedekah langsung ria. Apakah ria juga bisa menggerogoti amal kebaikan? Tapi kalau ngadepin orang ria bagaimana? Agar amal kebaikan kita juga tidak hilang. Tuh bagaimana Habib? Mohon tausiahnya. Ya akhirnya Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang memamerkan hartanya untuk nyumbang di masjid, ya kan? Dia nyumbang berapa? 1 juta. Tulis yang paling atas. Ada yang paling atas lagi, 2 juta. Oh, saya 3 juta, saya yang paling atas. Ini pamer. Ini yang dikatakan ria. Ada orang sholat di masjid. Sholatnya di masjid. Paling depan dia sholatnya. Di rumah gak sholat. Hanya ingin dilihat orang lain. Kita sering memahami ada manusia yang pamer ibadahnya. Tapi tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena makhluk. Nanti dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu pamer kepada manusia tersebut. Carilah minta pertolongan kepadanya. Bukan pertolongan kepada Allah. Tapi pertolongan kepada makhluk tersebut. Ini kehancuran. Ini yang dikatakan namanya syirik kecil. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu natadzakkarul Masih ad-Dajjal faqala ala akhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal qala qulna bala ya Rasulullah faqala asyrikul khafiyu an yaguma ar-rajulu yusalli fayunazzinu salatahu lima yara minan nazara ar-rajuli. Jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pernah keluar Rasulullah menemui kami sedang mengingatkan akan bahaya Dajjal, kata sahabat. Lantas Rasulullah bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian apa yang lebih samar, apa yang lebih bahaya daripada fitnah Masih Dajjal? Iya ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, yakni bahwasanya berharap Rasulullah menjelaskan daripada kalimat yang besar daripada Masih Dajjal. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam syirik khafi, syirik yang samar, di mana seorang salat dia perbagus salatnya tapi untuk orang lain. Dia perbagus amal ibadahnya untuk orang lain, bukan karena Allah. Dia sedekah karena orang lain, bukan karena Allah. Dia memamerkan sesuatunya untuk ibadahnya karena manusia, karena makhluk, bukan karena Allah. Inilah yang dikatakan riya. Inilah yang dikatakan syirik. Kenapa? Karena dia menghancurkan kehidupannya. As-salatihim sahun alladzina hum yura'un. Dia pamer. Dia memamerkan ibadahnya karena makhluk bukan karena Allah.
paling depan karena makhluk bukan karena Allah. Pakai pakaian yang bagus karena makhluk bukan karena Allah. Sholat di rumahnya salah-salahan pakaiannya. Oleh karena itu, kembalikan hati kita, pikiran kita, jiwa kita karena Allah, untuk Allah, berharap pertolongan Allah, mencari ridhonya Allah. Inilah hamba, kita makhluk, kita hina. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Gunakanlah amal ibadah yang kita milikin karena Allah. Ilmu yang kita milikin karena Allah. Bacaan Al-Quran kita yang kita milikin karena Allah. Pemahaman Al-Quran dan hadis yang kita milikin karena Allah. Bukan karena makhluk. Bukan karena makhluk. Amalkan di dalamnya. Untuk apa? Untuk diri kita, kehidupan kita, istri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi kebahagiaan di dalamnya. Wa'umil lebih diamalkan. Jangan engkau jadikan pamer. Jangan engkau jadikan karena makhluk. Tapi semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kalau misalkan setan tuh ngajak-ngajak kita kepada keburukan itu nggak selalu ujuk-ujuk ngajak kepada keburukan ya Bib ya. Tapi melalui kesombongan-kesombongan kecil, halus gitu caranya ya subhanallah. Jadi Caranya manis. Caranya manis, jadi kita harus lebih pintar lagi dalam berstrategi. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Habib, luar biasa sekali. Nah pertanyaan yang kedua nih dari Instagram @galihmusfadil. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Maulana nih. Siap. Waktu itu saya pernah lihat ada seseorang anak marah-marah kepada ibunya. Aku pernah lihat pitinya tuh. Memang membahagiakan orang tua juga merupakan amal kebaikan. Tapi kalau suka ngungkit dan bahkan perhitungan kepada orang tua, apa tetap terhitung amal kebaikannya? Apa malah merupakan penggerogot amal kebaikan selama ini? Karena emang gak mungkin anak sama orang tua gak, ya pasti ada ribut-ribut kecil lah. Nah itu bagaimana cara mengontrolnya Ustadz, mohon tausiahnya. Izin Habib dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua jamaah dimanapun berada. Perhatikan baik-baik ketika kita mengungkit-ungkit. Ingat ya, syarat sedekah itu ada 5. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti dan tidak mengungkit. Nah inilah yang bahayanya. Jikalau orang suka mengungkit-ungkit, apalagi ngungkit-ngungkitnya kepada orang tua. Seandainya mau diungkit juga orang tua ngitung-ngitung, gimana tuh? 9 bulan dalam perut, berapa bayarnya? Gak bisa balas. Gak bisa balas. Makanya hanya sekedar berbuat baik, tidak bisa membalas. Maka ada 3 golongan yang Allah tidak akan terima amal ibadahnya. Hati-hati nih, bukan lagi digerogoti, memang tidak diterima. Yang pertama, hati-hati adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Itu susah amalnya naik. Susah diterima. Yang kedua, ditolak amalnya siapa itu? Orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Ya kalau orang mengungkit pemberian, bikin malu-maluin. Harta dari mana? Siapa yang kasih? Kenapa diungkit? Bisa jadi atas apa yang kita berikan itu sebenarnya maaf sekali. Membuat orang malu. Malu-maluin. Ih bagus banget. Itu baju saya ya yang saya pernah kasih. Kan malu orang. Nah hati-hati. Ada lagi yang mendustakan takdir. Hati-hati kepada semua 3 hal ini bisa jadi bukan hanya menggerogoti sampai ditolak. Makanya ketika kita beramal, sudahlah lupakan kebaikanmu, ingat keburukanmu. Nah, itu sekali lagi, lupakan kebaikanmu, ingat keburukanmu. Jadi malu. Jadi malu kan? Nah, kemudian ingat kebaikan orang, lupakan keburukan orang sehingga kita tidak akan menceritakan aib orang itu. Karena kebaikannya masih lebih banyak daripada keburukannya. Nah, begitu pula kita ini ngapain mengungkit-ungkit pemberian cuma seberapa. Kalau kita ini bersyukur ada yang mau menerima pemberian kita. Kita ini bersyukur diberi kesempatan untuk berbuat baik. Nggak usah diungkit-ungkit. Jadi kalau udah ngasih ke orang diungkit-ungkit mendingan gak usah ngasih ya Bib? Gak usah. Ustadz jadi daripada nyakitin hati orang gitu ya, Masya Allah. Berarti Ustadz Maulana itu selalu lupa apa aja yang udah pernah dikasih ke orang. Karena Ustadz Maulana itu hobinya sedekah, saya tahu guru yang satu ini, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Diungkit-ungkit ya. Masya Allah, diungkit-ungkit di TV lagi, Masya Allah. Kan saya ngungkit, bukan Ustadz Maulana yang ngungkit, Masya Allah. Buat jadi contoh kebaikan orang-orang ya, Insya Allah ya. Nah Masya Allah Habib, sekarang kita mau belajar lagi nih Bib. Tentang makhluk Allah, manusia yang suka berbuat zolim terhadap
makhluk hidup lain itu bisa juga menghilangkan kebaikan kita ya Bib. Dan sebenarnya arti zolim itu sendiri apa sih Bib? Mohon tausiahnya. Afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Caca. Zulmun la yantahi. Kezaliman yang tiada henti-hentinya. Kezaliman yang selalu dilakukan oleh hamba tersebut. Dan menjadi sifat, menjadi watak, menjadi karakter. Yang dia zolimin manusia tersebut tidak ada henti-hentinya. Dan kehancuran yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada manusia tersebut. Ini karakter manusia. Ada manusia yang mempunyai sifat tersebut atau punya sindrom tersebut. Sehingga apa? Selalu menzolimi manusia yang lain. Sindrom zolim sama kata Ustaz Sam. Ala na'natullahi 'ala zalimin. Ingatlah laknat Allah akan sangat pedih yang akan Allah berikan kepada manusia-manusia yang zalim. Jadi Allah akan berikan laknat kepadanya. Allah akan berikan hukuman kepada manusia yang zalim. Orang yang zalim tidak akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang zalim akan dihukum oleh Allah. Orang yang zalim akan binasa dalam setiap kehidupannya. Ini ada satu penyakit dalam tubuhnya. Siapa mereka yang punya penyakit? Manusia yang zalim. Janganlah menjadi manusia yang zalim. Zalim itu kata dasar hukumnya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu zalim. Ketika dia keluar dari tersebut, maka kehancuran baginya. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, lanjutan daripada Quran yang tadi, wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhadhahu alimun syadid. Dan begitulah azab Allah Subhanahu wa taala apabila mengazab sebuah penduduk suatu kaum, suatu negeri yang berbuat zalim, azab Allah sangat keras. Azab Allah bertubi-tubi kepada siapa? Mereka yang zalim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ghufira lakum ma ta'tuna ila bahaim, la ghufira lakum katsirah." Bahwasanya andaikan perbuatan yang kalian lakukan terhadap binatang itu diampuni, maka ketika itu diampuni banyak dosanya. Ada seorang yang berbuat zalim terhadap binatang. Maka ketika dia mengampuninya, dia memaafkannya, dia tidak mau melakukan zalim tersebut, Allah maafkan dia secepatnya. Ada orang yang berbuat zalim terhadap binatang, dia lakukannya, kehancuran baginya. Dia tahan, dia nggak jadi, dia minta ampunan kepada Allah, Allah selamatkan dia. Apalagi kepada manusia. Dia zalim kepada manusia, dia lakukan, kehancuran baginya. Dia tidak melakukan perbuatan zalim kepada manusia tersebut, dia tahan, Allah selamatkan dia. Allah jaga dia, Allah lindungi dia. Karena apa? Karena perbuatan yang dia lakukan, dia mengampuninya, dia memaafkannya, Allah pun cepat memaafkannya dan mengampuninya. Kuncinya gampang, simple. Kalau dia memaafkan orang lain, dia mengampuni orang lain, dia berlaku adil kepada orang lain, Allah memperlakukan adil kepadanya, Allah mengampuninya, Allah menyelamatkannya. Ketika dia berbuat zalim kepada manusia yang lain atau kepada binatang sekalipun, maka kezalimannya akan dibalas oleh Allah. Laknatullahu alaih. Allah laknat dia. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah. Jadi kalau zalim itu adalah mengambil hak-hak makhluk hidup lain lah ya. Intinya Siapapun, begitu. mau manusia, mau hewan, mau binatang, Mau pohon, mau pohon. segala macam. Jadi Islam tuh benar-benar mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, nggak cuma kepada sesama manusia. Makanya Iqra'ul Quran. Quran itu masa yang lalu dan masa yang akan datang dan masa sekarang. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Jazakallah khair Habib. Ustadz Syam, kita mau belajar lagi sama Ustadz siap. Syam tentang hal-hal yang bisa menggerogoti amal kebaikan kita. Ada ayat Al-Quran yang katanya mengatakan bahwa rugilah atau celakalah orang-orang yang melakukan sholat. Nah ini maksudnya tuh sholat yang di akhir waktu. Jadi kita tuh jangan GR mentang-mentang, yang penting aku udah sholat kok, tapi 5 menit lagi mau asar tapi baru sholat zuhur. Nah itu bagaimana cara kita menanggulangi itu semua Ustadz. Dan kalau emang kita nggak memungkinkan sholat di awal waktu, bagaimana ya Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 1 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam sholatnya mereka khusyuk. Ayat yang ditanyakan tadi oleh pembawa acara kita, host kita adalah fawailul lil musallin. Ada ayat tentang fawailul lil musallin. Celakalah bagi mereka yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Mereka yang lalai dalam sholatnya dan mereka yang ria di dalam sholatnya. Kata celaka di sini Allah Subhanahu wa taala berikan kita ancaman bahwa kalau engkau tidak bisa fokus dalam sholatmu, tidak bisa khusyuk dalam sholatmu, maka bisa jadi kecelakaan yang akan kau dapatkan. Tapi bukan berarti bahwa ada orang mengartikan ya udah percuma kita sholat aja masih celaka. Subhanallah. Jangan sampai ada pemikiran dari orang-orang yang mengatakan ya udah kalau gitu nggak usah sholat daripada kita digerogoti amalnya karena sholatnya mepet, mending nggak sholat sekalian. Wah subhanallah. Ini orang-orang yang dikatakan seperti dia mengatakan begini. Percuma taubat besok kan dosa lagi, percuma taubat besok kan dosa lagi. Nah kalau ada orang yang bilang begini sampaikan kepadanya, nggak usah makan. Kenapa? Karena kan habis makan lapar lagi. Kalau gitu percuma makannya, ya udah nggak usah makan sekalian. Subhanallah. Maka kalau dikatakan bahwa sholat yang dilalaikan itu adalah hal yang menggerogoti amal karena amal yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, diperiksa, dievaluasi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya baik, maka dianggap baiklah seluruh amalnya yang lain. Akhirnya dia mampu ke dalam tahap pemeriksaan yang lainnya. Tapi kalau dari awal salatnya udah buruk, maka tidak usah diperiksa lagi yang lainnya. Kita baru saja melewati daripada puasa Ramadan misalnya. Ada orang bersusah payah puasa Ramadan, dia puasa sungguh-sungguh. Tapi ternyata dia tidak jaga salatnya, maka yang diperiksa pertama kali tetap salatnya seorang hamba. Maka perhatikanlah daripada salat kita, karena orang yang tidak memperhatikan salatnya bisa jadi akan menghilangkan amal-amal yang lainnya. Hafizu ala salawat. Jagalah daripada salat-salat yang diwajibkan oleh Allah. Wassalatil wusta. Wabil khusus salat itu adalah salat wusta. Salat asar yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salat-salat yang lainnya. Maka ketika seseorang punya waktu untuk dunianya, kenapa dia tidak punya waktu untuk akhiratnya? Padahal dunia ini sementara, akhirat itu selama-lamanya. Maka dikatakan ada seorang Rabi bin Khaytham sedang sholat. Ketika dia sedang sholat sunnah, ontanya dicuri. Tiba-tiba datang sahabatnya mengatakan, wahai Rabi, ontamu dicuri, kenapa kau tidak batalkan saja sholatmu? Kata Rabi bin Khaytham, sebenarnya saya tahu pencuri itu datang. Cuman saya pikir dia mau curi sholatku, ternyata dia cuma mau mencuri ontaku. Jadi tidak apa-apa. Lihat para salafus saleh terdahulu, mereka rela kehilangan segalanya supaya tidak kehilangan sholatnya. Di zaman sekarang ada orang yang rela kehilangan sholatnya untuk mendapatkan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan sampai karena lalainya kita dari sholat menghilangkan daripada amal kita yang lainnya, karena yang pertama dihisab adalah sholatnya seorang hamba. Wallahu ta'ala alam. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Sangat masuk akal sekali sih Ustadz Syam. Jadi kenapa dibilang celakalah orang-orang yang sholat tuh sebenarnya maksudnya itu. Betul. Itu indikator atau pintu masuknya. Betul. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya bagus. Ya, Tapi tapi kalau bukan berarti membuat kita yang baru belajar akhirnya ya udah nggak usah sholat saja. Enggak. Baiklah kalau Siap. begitu jazakallah khair Ustadz Syam, luar biasa sekali ya jamaah ya. Senang banget ya kita belajar hari ini, dapat banyak ilmu. Insya Allah ini juga bisa merontokkan segala dosa-dosa kita di majelis ilmu kita ini, insya Allah. Nah setelah ini kita masih bakal belajar, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Lillah.